Fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 giring aspirasi masyarakat Padang Pariaman Utara dalam rangka pemekaran wilayah. Hal itu disuarakan P3 dalam sidang paripurna tentang rancangan awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029. Juru bicara fraksi P3 Dewi Warmanes HMH menegaskan bahwa hakikatnya pemekaran wilayah dalam rangka pemerintah melakukan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya tatanan kemasyarakatan yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Selain itu, pemekaran wilayah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan masyarakat. Jadi kami dari fraksi P3 DPRD Kabupaten Pariaman telah menerima aspirasi dari masyarakat dari berbagai macam organisasi. Contoh, Ikatan Keluarga Sungai Limau di Jakarta, Ikatan Keluarga Lasan Gadang di Jakarta, Ikatan Keluarga Sungai Ringing di Jakarta, dan Ikatan Keluarga Limokoto di sekitar di Jakarta. Semuanya mewacanakan dan menyampaikan aspirasi agar ada keberanian dan nyali anggota DPD untuk mengangkat keinginan masyarakat untuk pemekaran. Dan insya Allah kami dari Fraksi P3 menyambut dan menampung aspirasi tersebut, sehingga tanpa ada rasa gentar dan rasa takut, karena ini aspirasi masyarakat, kami Fraksi P3 mengangkat ini. Tujuannya apa? Karena melihat kondisi, apalagi melihat kondisi keuangan daerah, ini sangat memprihatinkan, sehingga dari beberapa tahun kepemimpinan Pariaman berganti terus, dan Padang Pariaman Utara itu bisa dikatakan tertinggal. Ada beberapa titik daerah yang sampai hari ini masih belum merasakan namanya merdeka. Itu ada di daerah utara. Contoh, itu di kawasan Nagari Balebaya, di Korong, Bukit Aru di sekitarnya, serta beberapa daerah lain. Nah, dari dasar itulah ketika ini kami sampaikan yang di internal fraksi ini dapat sambutan, akhirnya kami sampaikan. Harapan kami tentunya ini bisa dapat sambutan dari pemerintah daerah, dari bupati, terlepas bupatinya orang utara atau utara bagaimanapun. Tapi tujuan kita lah bukan memisah Bupati Utara Selatan, tapi bagaimana aspirasi bisa diangkat dan diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dan harapan kita tentunya juga masyarakat yang berada di berbagai macam organisasi itu mengadakan sebuah kesepakatan juga dalam bentuk aksi dalam tanda kutip, bagaimana ini didukung. Artinya kan pada desakan masyarakat, mungkin wacana tinggal wacana tidak akan terlaksana. Untuk itu sekali lagi fraksi P3 berkomitmen untuk tetap mengangkat persoalan ini sampai ada tindak lanjut, apapun tantangannya, karena kami tidak takut, karena ini aspirasi masyarakat. Kenapa? Seperti kita lihat berapa kali terjadi penggantian pimpinan Padang Pariaman, yang pembangunan itu di Padang Pariaman masih jauh di harapan. Contoh, jembatan Sungai Talang Paranggalo itu 2011 karena kesalahan kontraktor jadi terlantar. Sekarang ada sisi di sisi di kiranan di ujung kedua ujung jembatan jadi bangkai. Ini tidak dilaksanakan sampai sekarang. Kemudian ada lagi jalan dari Sungai Sarik ke Malai yang runtuh mengancam keselamatan masyarakat. Jalan dari Sungai Limau ke Kampung Dadok Sungai Renggeng melalui Pematang Panjang 2 titik itu juga mengancam masyarakat. Terus dari jalan dari Sungai Sirah ke Kota Bangko juga demikian. Nah, harapan kita tentunya hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat. Dan insya Allah nanti kita juga akan berkoordinasi dengan kawan-kawan dari DPD, mudah-mudahan kita dapat dukungan. Tapi di beberapa pembicaraan awal, beberapa anggota DPD menyatakan komitmen untuk mendukung. Silakan angkat dari bawah dulu, insya Allah kami di sini akan mendukung. Fraksi P3 berencana akan turun ke masyarakat, sampai ke kecamatan atas nama fraksi, ada 4 orang, kami akan turun untuk menanya langsung ke tingkat bawah, ke masyarakat. Kalau selama ini kan kita dapat aspirasi ke dari organisasi, dan kita tanya masyarakat langsung, mudah-mudahan dari sini kita akan angkat lagi. Jadi perjalanan masih panjang, masih jauh dan masih panjang, cuman sepanjang apapun itu kita akan laksanakan, kita akan tempuh. Walaupun kita harus menyeberangi Sungai Nil, walaupun kita harus mendaki Gunung Himalaya, tapi insya Allah Fraksi P3 komitmen untuk hal ini. Kami melihat salah satu contoh potensi batu bintang di Padang Ladiang. Itu dari penelitian awal beberapa pihak yang kami ketahui, itu potensi batu bintang Padang Ladiang itu mungkin bisa di atas 1000 ton. Karena ada sebuah perusahaan yang sekarang sedang mengurus perizinan,
itu dia bisa mengeluarkan katanya sekitar 100 atau 150 ton satu hari dari sana. Nah kita tahu pasti, cuman mereka sudah melakukan kajian, itu di bawah bumi Pangladiang itu semuanya batu bintang. Belum lagi potensi-potensi tanaman, hewan, ternak segala macam. Semuanya sebenarnya kita punya potensi, cuman selama ini potensinya ada dalam wacana, ada dalam dalam cerita, tapi tidak pernah itu digali, tidak pernah dilaksanakan. Artinya ketika sebuah instansi melakukan pengalihan potensi, untuk biaya pengalihan ini misalnya 300 juta, hasilnya cuma 100 juta, kan nggak mungkin. Jadi ketidakseriusan sebagian OPD ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan ke depannya dengan wacana ini OPD yang ada di mana merasa terdukung, merasa tergenjot, merasa tersentak untuk melakukan ini. Itu ada 9 kecamatan. Kalau ini juga mau bergabung, insya Allah kita akan merasa lebih besar dan bisa merasa lebih hebat. Dari Padang Pariaman, tim Minangkabau TV mengabarkan.